Elektronik Indonesia. Semoga yang hadir, yang niat hadir, yang belum hadir, senantiasa Allah beri sehat afiat, panjang umur dalam taat, diberkahkan usia, rezeki keluarganya, diberikan semua hajat dan keinginannya, dijauhkan dari semua bencana, bala, fitnah dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai di hadis, masih melanjutkan yang kemarin, poin ketiga ya. Hadis yang ke berapa? 15. Hadis yang ke-15 kita sampai di poin ketiga. Ketiga-tiganya ini sangat penting. Yang pertama, kalau kita masih ingat, tanda iman kepada Allah dan hari akhir adalah berkata baik. Yang kedua, tanda sempurna iman pada Allah dan hari akhir adalah menghormati tetangga. Nah, sekarang yang ketiga. Ketiga adalah tanda iman dan iman yang sempurna kepada Allah dan hari akhir adalah fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu adalah menjadi tuan rumah ya, kata. Di samping itu mereka entah benar entah tidak saya nggak tahu, tapi di beritanya begitu, mereka menjamu tamunya dengan mewah ya, karena mereka orang Islam. Orang Islam itu memang dianjurkan, bukan hal yang baru. Mereka sudah lakukan itu sudah sejak Islam ada. Apapun yang baik sebelum Islam dilestarikan, yang nggak baik setelah adanya Islam dibuang. Termasuk menyambut tamu, menjamu tamu, ini adalah adat orang Arab yang baik. Nggak sedikit dari mereka yang punya khusus rumah megah beserta alat-alat dapurnya disediakan untuk para tamu, siapapun itu, orang miskin kek, orang kaya kek, satu kek, serombongan kek, mereka sudah siap. Nah, itu diantara adat mereka yang baik, dan itu dianjurkan oleh agama, oleh Islam dianjurkan. Sabda Nabi SAW itu tadi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Di sini beliau disebutkan dalam syarah ini, baik itu satu maupun banyak. Tamu ya tamu, satu ya tamu. Kalau satu nggak usah lah, satu doang tanggung, nggak juga. Tamu satu maupun banyak. Oh, ini kasihan orang miskin nggak punya apa-apa, kita jamu deh, kita ambil dia, kita anggap dia tamu. Kalau kaya enggak, ya enggak, tetap walaupun dia kaya miskin tetap tamu. Bagaimana memuliakan tamu itu? Minimal nih, minimal apa? Sambut dengan senyum. Pertama kali datang dengan senyum, jangan senyum berut. Assalamualaikum, salam. Baik, silakan. Ya, datar, cool. Enggak juga, enggak dianjurkan itu. Sangat tidak dianjurkan. Harus ketemu, lihat wajahnya dengan senyum. Ya. Yang kedua, minimal
bicara yang baik. Jangan waduh kayak nih lagi susah sekarang ya, tamu datang tamu tiba-tiba lagi ini lagi susah semua nih, apa semua macet segala macet ya, orang juga sumpah kedengarnya juga nggak betah, orang dengarnya ngeluh mulu ya. Jangan ya, itu dia minimal menyambut tamu dengan itu. Apalagi wabastu firashin lahu, digelarin karpet ya, jangan gitu aja taruh silakan jangan duduk di lantai, jangan ya. Kita semua insya Allah tahu ya, apalagi orang yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, orang Jawa, orang Madura tuh masya Allah mereka sudah turun temurun, orang Betawi juga masya Allah, orang dulu ya. Kalau sekarang mungkin nggak ngerti, mungkin karena hampir mereka jarang menerima tamu. Setiap hari kerja terus jarang di rumah. Gimana mau ke rumah tamunya? Orang nggak ada orang, gimana mau ke rumah coba? Orang dulu kan enggak, tamu kadang seminggu sekali, 2 hari sekali datang tamu, masya Allah ya, sering tamu sehingga tahu bagaimana cara menghormati tamu. Orang sekarang mungkin ya ada yang sama sekali nggak tahu cara menyambut tamu, nggak tahu sama sekali. Datang tamu ya begitu aja ngobrol, ada apa nih, udah pulang lagi, ya gitu aja. Jadi orang nggak kayak tamu, kayak cuman apa ya, cuman ada keperlu aja ya, gitu ya. Kemudian dibentangkan karpet apa yang layak ya. Kemudian wa ijlasuhu fi sadril majlis, kalau emang sedang ada perkumpulan. Nah, termasuk menghormati tamu adalah mendudukkan dia di tempat terkemuka, yang terdepan gitu ya. Mentang-mentang dia orang yang terhormat misalnya, terus tamu misalkan situnya, enggak, itu bukan termasuk menghormati tamu. Tamu didudukkan di tempat yang di depan ya, tamu itu. Kemudian di antara hak tamu adalah it'amu, di antara menghormati tamu adalah memberi dia makan selama 3 hari 3 malam. Memberi dia makan 3 hari 3 malam, enggak maksain, enggak, seadanya. Apa yang dia mampu pasti makan. Semampunya nasi sama mie doang misalnya, ya nggak apa-apa. Kalau tamunya berkenan silahkan, alhamdulillah. Nggak berkenan ya mungkin dijajan di luar, mungkin beli online, mungkin bisa aja ya. Kemudian summa muwada'atuhu bilutfin. Nah ini nih yang belum saya dapat, bahasa kitanya nggak tahu saya. Kalau orang datang, kita namanya tarhib, bahasa Arab tarhib namanya, sambut ya. Orang datang di sambut ya. Nah kalau orang pergi diapain dah kira? Dihantar. Kita nggak ngerti juga kan. Nah itu bahasanya apa sekarang? Di bahasa Arab namanya muwada'ah. Kalau dalam qasidah itu ada wadda ya Ramadan kan ya. Jadi dalam bahasa itu ada adab untuk menyambut dan menghantar. Nggak ngantar juga itu di rumah. Kalau ngantar ke terminal, ke stasiun ya, ke bandara ya, enggak. Apa nama itu? Mungkin ada bahasa yang apa ya, menghantar. Melepas. Iya kali ya. Lebih dekat ya melepas ya. Ya, dan melepaskannya dengan lemah lembut. Ya. Termasuk menghormati tamu adalah melepaskan dalam keadaan lemah lembut. Maksudnya senang, dengan bahagia gitu, enggak. Iya, mau pulang, alhamdulillah. Setelah 3 hari ini ngerepotin. Wa muwada'atu bilutfin, dengan lemah lembut ya. Nah, di sini jelaskan apa aja sih adabnya adab menghormati tamu. Nah, dan ini sudah dicontohkan oleh orang-orang soleh. Nggak usah jauh-jauh, orang yang masih kita dengar, kita temu masih begitu. Bagaimana caranya? Yan bagi khidmatuhu binafsih. Kalau ada tamu, lebih diutamakan yang ngapa-ngapain itu dia sendiri. Jangan nyuruh orang. Misalnya nyuruh pembantu, misalnya nyuruh siapa, itu tidak dianjurkan. Yang repot, yang ngambil makanan misalnya, yang menyuguhkan makanan itu dia sendiri, tuan rumah sendiri. Itu lebih afdol. Kenapa? Harus banget apa kita yang gituin, yang apa namanya, menyajikan, yang apa ya,
yang melayani, ya? Yang melayani itu kita sendiri, bukan pembantu, bukan orang luar, bukan murid mungkin, enggak juga, kita sendiri yang melayani. Kenapa demikian? Karena itulah yang dilakukan oleh orang yang paling mulia sedunia, Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ada tamu, beliau sendiri yang layanin. Padahal beliau kurang apa muridnya? Kurang loyal apa muridnya? Tapi yang melayani adalah beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita lakukan, itu yang demikian itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kalau ada tamu langsung beliau sendiri yang layanin. Siapa lagi? Semua khulafa rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua sahabat-sahabat kalau ada tamu yang melayani adalah beliau sendiri. Masya Allah. Dan sebatas apa kita menghormati tamu itu? Nah, juga dianjurkan sini, dididik, dikasih tahu, diarahkan. Bagaimana caranya? Wa yukrahu takalluf lahu. Makruh, tidak dianjurkan maksain. Ada tamu nih, wah kita beli ayam selosin, wah beli kambing, nasi apa tuh kemarinnya? Gebuli, wah mahal nih, biarin, utang, enggak dianjurkan sama sekali. Karena apa? Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul SAW memerintahkan kepada kita, Allah natakallafa lidhaif, kita enggak maksain untuk tamu. Ma laisa indana, yang kita enggak punya. Terus diada-adain, ngutang dulu deh, enggak dianjurkan untuk memaksakan apa yang kita enggak punya. Wa an nuqaddima ma hadarna. Ya. Enggak dianjurkan untuk maksain apa yang kita bakal suguhkan kepada mereka. Wa warada, dan juga ada hadis sebutkan, la tatakallafu lidhaif, jangan maksakan diri untuk tamu. Semua diadain, semua dibeli. Gajian bulan ini habis untuk satu tamu misalnya. Kenapa? Karena ada efeknya. Enggak ada perintah Ar-Rasul, perintah Allah yang enggak baik. Enggak ada larangan yang baik, enggak ada. Yang dilarang pasti enggak baik. Apa efeknya? Fatubghidu. Kalau kamu maksain buat dia, nanti kamu enggak suka sama dia. Ada rasa bosan. Manusia itu ya manusiawi memang. Manusia itu kalau terlalu maksain lama-lama bosan. Enggak usah banyak-banyak. Ada tetangga, bisa ada orang lewat setiap hari minta 1.000. Tapi tiap hari minta mulu, padahal 1.000. Atau enggak usah 500 rupiah deh. Sampai kita tiap hari tapi bosan. Allah SWT enggak bosan, enggak ada sama sekali bosan. Mungkin Tuhan telah bosan, enggak ada. Allah enggak bosan, ya. Enggak ada, itu sifat makhluk, benar. Itu sifat makhluk dan Allah enggak bosan. Nah, jangan sampai maksain biar apa? Biar kalian enggak benci sama dia. Kenapa emang kalau benci sama tamu? Fa inna man abghadad dhaif faqad abghadallah. Orang yang enggak suka sama tamu berarti dia enggak suka sama Allah. Nah, kan repot kan? Nah, makanya jangan maksain. Tamu seadanya kita keluarin. Kalau enggak ada, ya seadanya aja. Ya yang mau, yang ada keluarin, yang ada. Kalau enggak ada sama sekali, air putih. Air putih, teh tawar misalnya, gula habis, ya udah. Air putih, teh tawar. Enggak ada teh juga, air putih jadi dah. Ya. Wa man abghadallah, ya udah. Orang yang enggak suka sama Allah berarti abghadahullah. Allah enggak suka sama dia. Ya, kuncinya jangan sampai enggak suka sama Allah. Enggak suka sama tamu berarti enggak suka sama Allah. Enggak suka sama Allah berarti Allah akan enggak suka sama dia. Wa min thamma qala ba'dhum. Dari demikian orang ada yang mengatakan, ma ubali man atani min ikhwani
fa innila atakallafu lahu. Artinya gini, saya nggak peduli siapapun yang datang silahkan, ahlan wa sahlan, tapi saya nggak memaksain. Datang terus harus beli buah-buahan sekilo, wah ini sekilo, wah repot juga ya. Innama uqarribu ma indi, yang anak keluarin adalah apa yang anak punya. Walau takallaftu lahu lakarahtu maji'ahu wa malaltuh. Seandainya saya kalau saya maksain, ada tamu kita paksa beli apa, nanti ada saatnya nanti kita nggak suka kalau dia datang. Ya, dia lagi datang. Ya, nah, ya itu adalah penyakit. Bagaimana caranya? Lebih baik menghindari. Jangan sampai kita ngomong ya. Bagaimana caranya? Jangan maksain. Kalau udah iya, berarti kita bosan. Nah, bosan sama tamu, itulah bahayanya. Jangan sampai bosan sama tamu, ya. Kemudian ada lagi yang sebagian menafsirkan, apa sih, bagaimana sih definisi daripada maksa? Maksa itu bagaimana maksudnya? Bi antut'im akhok ma la ta'kuluhu anta. Yang dikategorikan maksain adalah kamu berikan kepada tamu yang kamu sendiri nggak makan. Kita misalnya apa yang kita jarang makan misalnya? Kebuli lah ya. Sering kita makan kebuli di rumah. Kebuli, jarang kebuli kali ya, di rumah. Kali suara asem, tahu sama. Tempe goreng ya, itulah ikan asin biasa. Kebuli balik ya kalau acara-acara biasanya. Ya. Tiba-tiba ada tamu, kita pesanin kebuli di mana? Apa kemarin? Apa? Yang kemarin kita beli pasang, yang biasa kita beli itu kebuli apa tuh? Ayam apa tuh? Yang restoran apa namanya? Yang kebuli itu. Telepon buat tamu, telepon maksain. Kita sendiri nggak makan, terus kita ada buat tamu, bukan? Itu namanya maksain, ya. Bi antazid alaihi fil jauda wal qimah. Oke, kita biasa makan tahu tempe misalnya. Nah, ada tamu nih, tahunya tahu Bandung. Wah, repot ini. Agak lumayan nyari nih, nyari dulu kita, mahal juga kan dibanding tahu biasa. Tempe yang apa ya? Misalnya tempe yang impor misalnya. Jangan, biasa-biasa aja. Yang kita makan adalah yang kita berikan. Nah, lebih dari itu, lebih mahal dari itu, lebih baik daripada itu, berarti kita sudah dikategorikan maksain. Walaupun ada hadis, ada sebuah hadis itu enggak menafikan hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Man ladzadza akhahu bima yashtahi kataballahu lahu alfi hasanah. Barang siapa yang membuat saudaranya merasa lezat, maksudnya memuaskan dia, apa yang dia inginkan, dia pengen apa nih? Ayo, pengen apa? Wah, enak nih kalau lagi ada sate ini dingin-dingin, sate kambing sama sop. Ayo beli, misalnya gitu ya. Terus dia senang, dia merasa puas dengan apa yang kita berikan. Apa pahalanya? Allah mencatat bagi dia 1 juta kebaikan. 1. Ada lagi nggak? Ada. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah hapuskan dari dia, yang tuan rumah ini, 1 juta kejelekan. Dosa dia 1 juta habis. Pahala dia tambah plus 1 juta. Dosa habis 1 juta. Cukup? Enggak, masih ada lagi. Wa rafa'alahu alfi darajah. Pangkat naik 1000. Wah, ya. Wa at'amahu, ada lagi. At'amahullah min 3 jannat. Allah akan memberi makan dia dari 3 surga. Jannatul Firdaus, wa jannatul Aden, wa jannatul Khulud. 3 surga sekaligus. 3 menu surga Allah kasih untuk dia semuanya. Firdaus, Aden dan Khulud. Walaupun dia masuk di salah satu surga itu, tapi menunya sampai ke dia. Kenapa? Karena dia di dunia pernah memuaskan saudaranya yang datang dengan apa yang dia inginkan. Lagi datang pengennya makan sate, tiba-tiba menunya sayur asam. Ya senang juga sih, alhamdulillah bisa kenyang. Tapi nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, kita tanya, nanti mau apa? Mau makan apa yang enak nih?
Yang ngaji makan apa nih? Sop janda, ayo kita beli. Wah, misalnya gitu kan ya, dekat sini kan, sop janda kan ya, Cibitung. Ayo kita beli dah. Nah dia alhamdulillah seneng, udah girang dia. Nah dapat itu. Terus bagaimana? Itu yang tadi gimana tadi? Nah, ya. Li'annahu mahmulun ala ma idza kana hadiran indahu aw lam yakun hadiran. Nah, tadi kan nggak boleh maksain. Ini dikasih pahala. Bagaimana caranya? Menyatukan dua hadis ini. Yang tadi jangan maksain kalau nggak ada. Kalau ada kenapa enggak? Kita punya duit. Memang kita nggak suka, maksudnya nggak pengen gitu makan kayak kebuli misalnya, kayak apa sate misalnya, kayak apa, memang nggak selera gitu. Kita maunya sederhana aja. Cuman ada tamu, kita jamu dengan hidangan yang mewah. Ada, boleh, silahkan, boleh aja. Nggak menafikan hadis yang tadi gitu. Silahkan, kalau mau ada silahkan, boleh, dan dia mendapat pahala. Yang tadi itu 4 ya. 1 dosa diampuni, dikasih kebaikan 1000 juta, dosa diampuni 1 juta, pangkat derajat dinaikkan 1 juta, dan dia diberi menu 3 surga sekaligus. Surga Firdaus, surga Aden, dan surga Khulud. Ya, dan itu tata cara bagaimana cara menghormati tamu dan apa yang dikategorikan dengan memaksa, ya. Setelah ada tamu datang, apa yang harus kita lakukan? Adabnya bagaimana adabnya? Tamu datang nih, terus kita ngapain dulu? Wa yanbaghi ta'jil ihdar ma hadara min at-ta'am ila ad-dhaif. Segera. Tamu datang, segera langsung kasih makan. Kasih makanan. Apa kek? Tamu jauh kan, capek biasanya. Kali dia harus kemasukan apa gitu di mulutnya. Apa yang pertama kali didahulukan? Sudah ada tuntunannya. Islam, masya Allah ya. Apa yang pertama kali dikeluarkan? Wa yabda bitaqdimil fakihah in kanat. Kalau ada, kasih dulu buah-buahan dulu. Datang tamu, yang pertama kali disuguh adalah buah-buahan. Maksudnya itu makanan ya, bukan minuman. Minum pasti. Kalau di Tarim itu pasti di Tarim, di Hadramaut, siapapun yang datang ke sana, anak sebagai pelayan sana, pelayan rumahnya Habib Zain bin Sumit, itu datang langsung kasih air dulu. Siapapun datang, mau ngapain aja, mau walaupun salah alamat misalnya, datang, alhamdulillah kasih air dulu. Dari siapa? Oh ini, bukan. Ya, balik lagi dia. Penting udah dapat air. Karena sana panas banget, ya. Dan itu adab juga. Datang kasih air dulu. Kasih air, habis itu mungkin tergantung nih, kalau panas kasih es. Kalau lagi dingin kasih teh, misalnya teh yang panas ya. Karena sana teh nggak ada, sana es teh nggak ada. Minum es teh di sana nggak ada sana minum es teh. Teh kok dingin gitu, nggak ada sana. Di sini doang nih ada es teh nih, sana nggak ada. Sana dingin ya sirup berarti. Kalau teh berarti panas. Sana nggak ada es teh. Tapi waktu saya racunin, saya dikasih termos, saya bikin minum. Apa ini? Coba dulu minum. Enak ini, apa ini? Ini es teh. Disuka rupanya. Cuma belum pernah nyoba. Es teh dingin, apa ini gitu? Teh ya panas gitu, taunya di teh panas. Kalau es ya sirup gitu ya. Tapi kita coba, kita racunin nih. Minum apa nih? Enak nih, apa nih? Es teh. Nah, baru disuka tuh itu. Tapi sana nggak ada ya. Jangan coba-coba ngasih es teh orang sana, jangan, nggak ada. Taib. Datang langsung kasih air dulu. Nah, kemudian makanan apa yang harus pertama kali disuguhkan? Buah-buahan. Kalau ada. Kemudian apa? Kemudian makan daging misalnya, atau apapun yang makanan berat lah. Makanan berat, misalnya nasi pakai ikan, lauk segala macam. Kemudian setelah itu apa? Manis-manisan, misalnya apa ya, agar atau apapun yang manis lah. Itu susunan cara menyuguhi tamu. Pertama kali
buah-buahan, kemudian makanan berat, kemudian makanan ringan ya. Itu caranya. Subhanallah ya. Sampai cara nyuguhin diajarin. Subhanallah ya. Kemudian bagaimana cara orang dulu? Orang dulu semua disuguhin semuanya. Orang dulu makanan semua dikeluarin. Tamu, ada tamu, semua makanan ada semua dikeluarin semuanya. Kalau nggak ada yang ada aja keluarin semuanya. Jadi sehingga mereka bisa milih apa yang lagi mereka pengen. Apakah buah-buahan aja, apakah makanan berat, atau apakah makanan ringan, terserah. Langsung datang tamu langsung dikeluarin semuanya, buah, nasi, sama makanannya. Itu orang dulu tuh caranya begitu. Mereka ada sebagian orang yang makan itu langsung datang semuanya kemudian setelah keluar, bagaimana sikap kita menyambut tamu itu? Dianjurkan untuk tuan rumah makan bersama tamu. Dianjurkan tuan rumah makan bersama tamu, bersama-sama, bukan terus nanti aja atau duluan, saya duluan deh. Itu egois itu. Biar kenyang duluan ya. Kenyang duluan baru tamu suruh makan, enggak juga. Atau belakangan, enggak, itu enggak dianjurkan. Ntar biar tamu kenyang dulu, ntar baru saya, enggak. Itu enggak dianjurkan. Bagaimana yang dianjurkan? Makan bareng tamu. Bahkan ada yang menganjurkan untuk disuapin tamu itu. Nih, makan. Kalau tamunya murid kita mungkin, atau anak-anak kecil mungkin, atau yang di bawah kita lah, disuapin. Bahkan itu talgim adalah salah satu cara kita mencari berkah daripada orang yang alim, orang yang sepuh, orang yang alim. Kita cara minta Habib atau Kiai minta talgim. Itu cara mereka, cara para habaib khususnya dan para ulama. Mereka minta berkah daripada talgim itu. Bukan hanya anak kecil yang suapin, tapi ada orang alim, orang yang soleh, minta talgim, minta disuapin. Habib, ini ada korma, tolong suapin, gitu. Minta berkah daripada suapin. Orang kok udah gede suapin gitu ya? Karena kita nggak tahu. Kalau udah tahu ilmunya, tahu caranya, dan itu diamalkan sampai sekarang oleh orang-orang alim. Orang alim, udah berapa kali saya minta ada orang alim datang ke pesantren, saya minta talgim, korma kayak buah kayak apapun, dan mereka ngerti, Habib talgim, disuapin kita, ambil berkahnya itu. Mereka sudah pernah disuapin sama orang soleh, terus nyambung kepada Rasul SAW. Itulah ilmunya. Jadi biar kita tahu, jangan terus kalau ada lihat itu, wah apaan tuh, ajaran baru nih, suap-suapin itu. Enggak juga, itu adalah ajaran orang-orang alim ya, orang ulama ya. Begitu. Kemudian itu kalau pantas, kalau nggak pantas jangan. Kalau orang kita tamu kita suapin, jangan. Entah kalau dia nggak tahu, akhirnya repot akhirnya. Kemudian, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Sona'an Nabi SAW tu'aman." Pernah Rasul SAW membuat hidangan makanan. Setelah itu wada'a ashabahu, panggil sahabat-sahabat, ayo sini, datang ke rumah. Kemudian fa'at'amahum biyadihi lukmatan. Dengan tangannya beliau suapin semua sahabatnya nih. Kita pernah lihat ada orang ulang tahun nih, membagi ulang tahun di sapi nih. Nah, kayak gitulah kalau beda. Itu bukan ngada-ngada, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nyuapin langsung ke mulut semua. Sahabat semua disuapin satu persatu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah justru pelayan mereka. Pemimpin itu adalah pelayan, ya, yang merasa menjadi pemimpin harus melayani apapun yang dipimpinnya. Pimpinan yang anak buah ada yang perlu bantuan, dibantu, dilayani. Itu enggak hina. Itu adalah yang dilakukan oleh pemimpin dunia akhirat. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, kata beliau, "Idza akala ahadukum ma'ad dhaif," kalau kalian makan bersama tamu, falyulqimhu biyadihi, suapin. Wah, perintah nih, suapin. Apa untungnya? Fa idza fa'ala dzalik, kalau bisa kalian lakukan itu, kutiba lahu bihi amalu sanah. Berarti dia sudah mendapatkan pahala ibadah setahun. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa jangan. Kalau sini lepas suapin jangan juga. Kalau yang ngerti itu suapin ya. Mungkin anak kecil, mungkin ada anak kecil itu suapin. Ini makan itu suapin. Ya. Pahalanya apa? Pahala ibadah setahun. Setahun ngapain tuh? Siyamu nahariha wa qiyamu lailiha. Paginya puasa, malamnya qiyamul lail. Wah, istimewa. Ayo dah, yang bisa, tapi yang nggak bisa jangan paksain, repot lah, berantem akhirnya orang. Apa-apa nih sama ini. Baik. Nah, bahkan salafus soleh ini yang dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mereka kalau tamu girang, disiapin semuanya. Malam itu kayak malam lebaran. Waduh, tamu girang dia. Sampai disiapin semuanya, tempat dirapiin, makanan dihidangin. Tapi sekali lagi ya, kalau ada, jangan maksain. Tapi anjuran tetap ada. Orang-orang soleh, begitu tamu, bukan main. Hormat bener, fadilnya besar. Bahkan termasuk menghormati ya, termasuk tanda kesempurnaan iman. Sebab apa? Maksainnya kalau mau, kalau ada. Kalau ada, bismillah. Semua banyak orang-orang ini banyak contohnya apa yang dilakukan oleh orang soleh, bagaimana menyambut tamu mereka. Kalau datang, disambut dengan baik, dengan sempurna, seperti malam lebaran, girang. Pernah ada cerita, Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Cerita ini, Abdullah bin Mubarak punya tunggangan kayak onta gitu lah kurang lebih ya, yang paling disuka sama dia. Tiba-tiba ada tamu, nggak ada apa-apa lagi, itu dipotong, sembelih buat menjamu tamunya. Istrinya marah-marah. Apa-apaan nih? Saat tamu gitu doang kasih sampai sembelih. Istri marah-marah. Terus apa yang dilakukan? Pergi, dicerai. Ini fadilahnya besar. Berarti dia nggak mendukung nih amal yang baik nih, cerai. Nggak lama datang lagi ada orang datang. Dia nawarin, "Ya Syekh, saya punya anak cantik, masih muda. Mau nikahin?" "Mau." Bismillah. Langsung dibawain juga 10 onta lagi. Setelah itu dia tidur mimpi. Kamu sudah menceraikan orang tua karena kami. Karena ini kan ajaran Islam ya. Menghormat tamu adalah ajaran Islam. Bahkan termasuk iman yang sempurna. Masalah lebih maksain apa enggaknya masing-masing individu kan. Kamu telah menceraikan istrimu karena kami, dan kamu telah menceraikan istrimu karena kami kawinkan kamu dengan perempuan yang lebih muda. Kamu telah memotong 1 untuk kami ganti dengan 10. Masya Allah, gantinya 10. Jadi kalau sami-sami ngasih onta, biarin Bu, biarin deh. Kalau biarin, paling gede palanya. Motong kambing, biarin. Ayam biarin potong-potong. Buat tamu, insya Allah berkah. Ya, insya Allah berkah. Nah, sekarang mengenai tamu, siapa yang pertama kali menyambut tamu? Siapa yang pertama kali menjamu tamu? Sebutkan bahwasanya orang yang pertama kali pencetus, manusia pencetus yang menyambut tamu adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Beliau terkenal dengan mendapat gelar dengan Abu Dhifan, ayahnya para tamu. Jadi yang pertama kali menjamu tamu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai beliau mendapat gelar Abu Dhifan. Bahkan beliau sampai jalan bermil-mil
2 mil berjalan untuk mencari tamu. Jadi beliau katanya dikatakan beliau nggak makan kecuali sama tamu. Sampai pernah 3 hari nggak makan karena nggak ada tamu. Tamu di rumah nggak ada. 3 hari nggak makan sampai nyari mana tamu. Ini sini tamu. Sini ke rumah. Makan di rumah bersama tamu. Ada 2 kisah yang bertentangan, ada yang berbeda. Satu, beliau dikasih apresiasi, yang kedua beliau ditegur. Bagaimana kisahnya? Yang pertama, pernah datang kepada beliau orang penyembah berhala, datang. Langsung beliau hormati, dimuliakan, dijamu. Malaikat gempar, malaikat nih. Apa-apaan nih Ibrahim nih? Ini menyembah tamu, penyembah berhala, disambut, dimuliakan. Apa-apaan nih, kata malaikat nih, gempar di langit sana. Terus mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Khaliluk yukrim aduak. Ini kan Khalil kan teman ya, rekan Allah. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah ya, rekan. Khalilmu ya Allah, kok bisa memuliakan musuhmu? Karena orang kafir kan musuh gitu ya, kata malaikat ya. Kok bisa ya, orang yang menyembah kamu kok dihormati sama dia? Faqala lahum, kata Allah SWT, firman Allah, ana a'lamu bi khalili minkum. Ana lebih tahu kenapa dihormati. Tsumma amara Jibril. Allah Ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam turun. Wa arada alaihi qaula malaikah. Disampaikanlah perkataan protes dari malaikat tadi. Kemudian fabaka, dia nangis. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam nangis, mendapat teguran dari malaikat. Tapi dia menjawab, ya Jibril, ana ta'allamtu min maulaya ra'aituhu yuhsin ila man yusi. Yang begini nih, wahai Jibril, saya belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Ta'ala kan baik sama siapapun, bahkan orang yang jahat sama Allah, menghina Allah, tetap Allah kasih rezeki kan, Allah kasih nafas kan, Allah kasih makan kan. Baik Allah sama siapapun. Yang baik, yang jahat sama Allah, Allah baik masih kasih rezeki, kasih makan, kasih anak, kasih harta, baik. Anak belajar ini dari Allah SWT. Oh begitu, barulah malaikat tahu sebabnya kenapa dia menghormati seorang tamu yang menyembah berhala. Yang kedua, kisah kedua, pernah suatu ketika terulang lagi, nazala bihi rajulun akhar, orang lain tapi sama, min abadatil authan, sama juga menyembah berhala. Fastadhafahu, dia pengen menjadi tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'aba alaih, enggak sampai kamu masuk Islam, begitu. Kalau mau jadi tamu sini, Islam dulu, begitu. Kemudian fatsaraf, dia begitu orang. Ya udahlah, dia nggak mau, saya tetap masih mau nyembah berhala. Mengapa lo jadi? Ngapa jadi? Ya udah kalau kamu nggak usah jadi tamu saya, begitu. Kemudian fa'amarallah Jibril an yanzil. Seketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fanazal ilaih wa qala lahu, turun berkata kepada Ibrahim alaihissalam, yaqulu laka rabbuka, Allah Ta'ala berfirman kepadamu, istadhafaka abdi fa abaita illa an yatruka dinah. Ada hambaku yang mau menjadi tamumu, tapi kamu gak mau, dengan syarat karena kamu ingin dia meninggalkan agamanya. Kata Jibril alaihissalam, wa ana arzuquhu 80 sanah ala syirki. Ana aja, kata Allah, memberi dia rezeki selama 80 tahun. Bayangin, umur dia 80 tahun berarti itu. Umur yang tamu tadi 80 tahun dia makan rezekiku, walaupun dia syirik, walaupun dia menyekutukan aku, subhanallah ya. Jadi tamu berarti siapapun, hormat tamu mah ya. Tamu. Fabaka Ibrahim, wah
dapat teguran Nabi Ibrahim salam. Wa qama yakfu atharahul wathani. Wa qama yakfu athar wathani. Dia cari orang tuh, mana cari dia. Mana tadi? Sana. Cari kejar sampai dapat orang tadi. Udah di sini. Ila an lahiqa bihi, dapat fa'aradu alaihi ruju'. Ya, sekarang ayo kita ke rumah yuk. Kamu sekarang dari tamu saya. Fa'aba, enggak. Tadi kan kamu nolak. Sekarang reject, enggak, saya enggak mau. Enggak, ayo ke rumah, enggak. Satu syarat. Apa? An yukhbirahu bisabab dzalik. Kenapa nanti begini coba? Tadi kamu nolak, sekarang kamu manggil, kenapa sebabnya? Gitu. Akhirnya dikasih tahu sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwasanya innallaha atabani fik. Allah menegur saya karena menolak kamu. Dikasih tahu, Allah menegur saya karena menolak kamu. Dikasih tahu lah. Fabakal wathani. Lalu orang tadi itu nangis. Wa qala ya Ibrahim aslamtu lillahi rabbil alamin. Sekarang saya Islam. Saya masuk Islam karena Allah SWT. Berkat itu berkat teguran Allah SWT dikasih tahu akhlak yang baik adalah menghormati tamu walaupun dia seorang kafir ya. Nah, kemudian selesai ya. Kemudian apa hukum menyambut tamu? Menyambutnya hukum apa? Banyak tuh khilaf. Ada yang bilang sunnah aja. Ada tamu kita ambil sunnah aja. Ada orang nih nggak, kira orang ada orang kemalaman di jalan. Wah ini tamu nih, ada tamu nih. Mengambil dia menjadi tamu kita, hukumnya apa? Banyak pendapat yang mengatakan itu sunnah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya mengambil dia sebagai tamunya adalah sunnah. Tapi Al-Imam Ahmad dan Imam Laits mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya mengambil dia sebagai tamu kita hukumnya wajib kalau syaratnya dia pertama muslim, kedua dia musafir. Kalau emang dia punya rumah. Kalau cuma lagi nggak mau pulang ke rumah, ya jangan, nggak wajib, berarti sunnah aja. Misalnya lagi berantem nih sama orang rumah nih, dia keluar aja, nggak pulang-pulang 3 hari misalnya. Kita suruh ke rumahnya, main ke rumah sini, nginep di rumah gitu, itu nggak, sunnah aja. Tapi kalau dia musafir wajib. Berapa lama dia wajib menjamu tamu? Bagi orang itu sehari semalam. Muslim, musafir, sehari semalam wajib, kata Imam Ahmad. Tapi kalau dia mampu, ada yang buat diinepin, ada ruangan khusus buat tamu. Kalau nyampur sama keluarga jangan. Atau dia taruh di masjid, kita jamu, kita tanggung apa yang kebutuhannya ya. Kemudian sekarang ini tadi membahas tentang bagaimana menyambut tamu. Nah, lalu bagaimana sebagai tamu kita? Kalau kita sebagai tamunya, apa yang kita lakukan? Wayan baghil dhaif. Ini anjuran untuk seorang tamu. An la yazir fi iqamatihi ala salasati ayyam. Kalau kita jadi tamu, tahu diri, jangan lebih dari 3 hari. Karena haknya tamu adalah 3 hari. 3 hari di rumah orang, pulang. 3 hari di rumah orang, pindah. Jangan terus, orang baik nih, Masya Allah, berapa lama? Seminggu saya sini. Wah, jangan. Jangan, kadang-kadang tuh basa-basi kadang. Nggak apa-apa sini. Pokoknya rumah ente. Ya, atau sebulan tinggal situ, jangan. Ya, untuk menjadi seorang tamu itu tidak lebih daripada 3 hari. Kecuali kalau tuan rumah maksa biar dia udah sini aja. Mau pulang saya pamit ya. Udah jangan, ngapain sih? Maksa boleh. Lebih boleh.
Berlama-lama boleh kalau tuan rumahnya maksa. Tapi dia harus tahu nih, ini omongan ini cuman basa-basi apa beneran. Dia harus cari tahu gitu, apa dia nih. Kalau cuma ngomong udah sini aja nggak apa-apa, cuman ada sedikit ada yang rasa nih, kayaknya bukan nih, cuma basa-basi nih, keluar ya pulang udah, pokoknya ada, kita tahu yang rasa masing-masing ya. Kalau ada apa gelagat-gelagat yang nggak enak, misalnya dia suaminya mah ngizinin, istrinya bang kayaknya ada yang nggak enak nih, jangan pulang udah. Atau istrinya ngizinin, suaminya ada risih, udah pulang udah. Entah tuh tamunya laki atau perempuan atau suami istri, pokoknya 3 hari pulang, karena haknya tamu adalah hanya 3 hari. Kemudian kalau sudah disambut, dijamu oleh seorang, dia keluarnya dengan legowo, dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang terima, ya. Walaupun tuan rumahnya ngasih cuman nggak seberapa. Misalnya rumahnya gubuk, kita udah diinepin di rumah dia, rumahnya seadanya, nggak ada papaan, nggak ada karpet, misalnya dia nggak punya karpet misalnya, makanya nasi sama telur doang misalnya gitu, ya pamit ya, kayak nggak enak gitu ngomongnya. Jangan begitu. Apapun sambutan tuan rumah, sebagai tamu harus keluar dengan legowo, dengan hati yang luas, hati yang gembira ya, karena itu adalah termasuk akhlak yang baik. Dan ini adalah sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat agung, karena di dalam hadis ini dari awal sampai akhir tadi 3 poin tadi adalah mencakup setengah ilmu Islam. Karena hukum-hukum Islam itu adalah 2. Ada kalanya berhubungan dengan al-haq subhanahu wa ta'ala, ada kalanya dengan berhubungan dengan al-makhluk ya. Islam itu cuma 2, antara dia sama Allah atau antara dia sama makhluk. Nah, ini adalah hadis tentang yang berhubungan dengan makhluk. Makanya orang yang sayang kalau orang sudah rapi, sama omongan jaga, sama tetangga hormat, nggak nyakitin, terus sama tamu juga baik, maka insya Allah akan berada di lingkungan yang baik, yang bagus menurut agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah kita baca dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita selalu agar dapat mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat kita, sebagai tuntunan bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita nanti ba'datul umur fi sihah wa afiyah, setelah panjang umur sehat afiat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.